Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Wah, senang sekali rasanya kami berdua bisa berada di panggung ini di hadapan orang-orang hebat dan teman-teman sekalian dalam acara Festival Generasi Kreatif SMA Negeri Karangdapo. Sebelum kami memulai acara, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iksan Korwilham dan rekan Saya Dwi Azahra. Kami selaku pemandu jalannya acara perlombaan tausiah tingkat SMP atau MTS Kecamatan Karangdapo. Tidak lupa pula kami akan memperkenalkan para dewan juri kita yang terhormat. Di sana ada Bapak Abdul Qadir, sarjana pendidikan, selaku guru bahasa Indonesia SMA Negeri Karangdapo. Selanjutnya, di sana ada Ibu Mardiati, sarjana agama, selaku penyuluh agama fungsional Kecamatan Karangdapo. Dan juga yang terakhir, juga ada sana Ibu Tilawati, sarjana agama, selaku guru PAI SMA Negeri Karangdapo. Demikianlah perkenalan para dewan juri kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, kami akan membacakan peraturan atau tata tertib pada perlombaan pagi hari ini, yaitu 1. Peserta merupakan siswa-siswi SMP atau MTS, baik dari kelas 7, 8, maupun kelas 9. Kedua, peserta terdiri dari individu tanpa bantuan orang lain. Ketiga, tema atau materi tausiah berkenaan dengan Isra Miraj. 4. Memakai pakaian yang sopan. 5. Setiap sekolah minimal mengirimkan 2 orang peserta. 6. Waktu penampilan peserta minimal 10 atau 15 menit. 7. Tempat perlombaan yaitu SMA Negeri Karangdapo. 8. Pada saat acara, peserta wajib datang tepat waktu. Jika terlambat dalam 3 kali pemanggilan, peserta akan dikenakan diskualifikasi. 9. Apabila terjadi masalah teknis saat peserta sedang berlomba, kami akan mengkonsultasikan dengan panitia apakah peserta tersebut dapat mengulang atau tidak. 10. Tidak ada gladi untuk seluruh perlombaan. Dan terakhir, pada saat lomba, setiap peserta akan dipanggil sesuai nomor undian. Selanjutnya poin yang akan dinilai adalah 1. Kesesuaian tema, 2. Kecepatan waktu, 3. Intonasi atau artikulasi dalam berpidato, 4. Improvisasi, 5. Menggunakan bahasa yang bagus dan menarik audiens, 6. Substansi atau isi pidato, 7. Penyampaian pidato, dan yang terakhir 8. Sikap atau penampilan. Langsung saja ke peserta yang pertama. Kami panggil Saudara Aulia Zahra Madani dari SMP Mandiangin. Temannya Krilin bernama Popo ingin bertarung melawan Boruto. Buat hadirin yang merasa kepo, mari dengarkan saya berpidato. Di kolom-kolom dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para dewan juri dan hadirin sekalian yang saya hormati, yang insya Allah muliakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi ciri bahwa kita dapat berkumpul bersama di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau selalu menjadi panutan kita semua, dan semoga kita selalu senantiasa mengamalkan dan menyebarluaskan ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin.
Teman-teman yang saya cintai, kita semua pasti tahu bahwa Isra Mi'raj adalah kejadian yang sangat istimewa. Dan perlu kita ingat lagi bahwa Isra Mi'raj adalah hasil dari sholat 5 waktu. Banyak dari kita hanya merayakan Isra Mi'raj tapi sholatnya masih bolong-bolong. Betul atau tidak? Betul. Tidak apa-apa, saya juga masih bolong-bolong. Sama-sama belajar kita. Teman-teman semua, bagaimana semua hajat kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dengan perintahnya saja kita masih abai. Sedangkan cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah saat kita sholat. Katanya sih pengen punya pacar yang cantik, pengen punya pacar yang ganteng, tapi sama penciptanya saja masih kita cuek. Bagaimana ciptaannya akan menempel dengan kita. Terkadang anak zaman sekarang lebih memilih yang good looking daripada yang good ibadahnya. Teman-teman semua pasti tahu bahwa pergaulan bebas dan zina sudah terjadi di mana-mana. Kenapa dapat terjadi zina? Kenapa dapat terjadi pergaulan bebas? Itu karena kita tidak membentengi diri kita sendiri dengan sholat. Tangan yuk. Iman, nak sedap duku ko. Bisa. Anak-anak zaman sekarang itu lebih banyak mengikuti gaya daripada memilih untuk beribadah. Daripada sholat, mending joget TikTok pargoy kalau kata anak zaman sekarang. Terus tiba-tiba kalau lagi ditanya pasti jawabannya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Rah, itu pasti begitu. Dan bayangkan ketika kita sedang terjatuh lalu ada orang yang sedang bertanya, kamu nggak apa-apa, terus kita jawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, itu bisa-bisa kita langsung digebukin sama orangnya. Iya nggak? Iyalah, bikin kesel. Dan kembali lagi ke topik Isra Mi'raj tadi, teman-teman semua, semoga kita selalu lebih rajin lagi dalam beribadahnya, lebih rajin lagi sholatnya. Dan seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholatan tanhar anil fahsai wal munkar, yang artinya penonton, yang artinya salat menjauhkanmu dari perbuatan yang keji dan mungkar. Semoga dengan pidato saya ini dapat membuat semua teman-teman lebih rajin lagi ibadahnya. Saya Aulia Zahra Madani akan menutup pidato ini dengan sedikit berpantun. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita ketemu lagi. Pisau arit, pisau berduri, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Aulia Zahra Madani dari SMP Mandiangi. Berikan tepukan yang meriah. Lanjut, kita melanjutkan ke peserta yang kedua. Nesya Cika Pasiha dari SMP Lokal Jauh Aringi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Karangdapo dan seluruh Dewan Guru SMP MTS Kecamatan, dan yang saya banggakan kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara ini. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin semua yang saya hormati, sebagaimana diketahui, Isra Mi'raj bukanlah peristiwa yang biasa, melainkan Isra maknanya adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj yaitu pengangkatan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu tempat di langit ketujuh. Hal ini memang tidak terjadi di zaman kita, tetapi harus tetap kita imani. Hal tersebut sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Oleh karena itu, dalam peringatan Isra Mi'raj kali ini, saya akan mengajak teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian untuk melihat kembali kualitas salat kita. Jangan sampai di usia kita yang semakin bertambah ini justru tidak tercermin dari salat kita yang belum sempurna sebelumnya. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pidato ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali dari adik Nisa Cika Pasiha. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk adik. Selanjutnya peserta Kania Nur Cahya Afila dari SMP Ampera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salamnya, biar menggelegar ke angkasa, menancap di dalam jiwa, dan menghapus akan dosa-dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nahkadu nista'inu nisduru na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina man yahdihillahu yudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri dan teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Agung yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terukur. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang nabi yang paling agung sejagat, yang namanya selalu teringat hingga akhir hayat. Insya Allah akan menjadi penyelamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Berdirinya saya di sini ingin sedikit berbicara tentang sirah nabawiyah, sejarah kenabian, yaitu sejarah Isra Mi'raj. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram illal masjidil aqsa allazi barakna Allahu linurriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailam minal masjidil haram illal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, agar kami perlihatkan sekelilingnya. Linurriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah melihat, mendengar lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa wayasannya Allah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana perjalanannya? Perjalanan tersebut lalu bagaimana Rasulullah bersama malaikat Jibril naik Barak? Untuk apa? Untuk pergi ke Sidratul Muntaha, di mana di langit pertama Nabi Muhammad bertemu sama malaikat Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai ke Sidratul Muntaha, lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mewajibkan kepada hambanya kewajiban salat 50 waktu. Hadirin rahimakumullah, Allah mewajibkan kepada hambanya dan umatnya mewajibkan salat 50 waktu. Lalu Nabi Muhammad balik untuk pulang, akan tetapi tengah perjalanan Nabi Musa mengatakan, "Ya Muhammad, umatmu tidak akan kuat mewajibkan sebanyak itu. Pulanglah kepada Allah untuk diringankan." Lalu Nabi Muhammad terpengaruh oleh ucapan Nabi Musa, lalu balik untuk diringankan. Lalu Allah meringankan hingga berkali-kali, hingga 5 waktu. Inilah yang disebut kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan disinilah Allah menunjukkan bahwa wayasannya Allah sangatlah luar biasa meringankan hambanya dari 50 waktu hingga 5 waktu. Dan disinilah awal mulanya kewajiban sholat dimulai, yang dimana kewajiban tersebut dimulai dari peristiwa Isra Mi'raj.
minal masjidil haram illal masjidil aqsa minal ardi ila sama. Bahwasanya Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari bumi ke langit hanya dalam waktu kurang lebih 1 malam. Keren, menyampaikan intonasinya jelas, bacaan Qur'annya bagus. Hadirin rahimakumullah. Begitu besar dan agungnya peristiwa Isra Mi'raj tersebut, pasti ada hikmahnya. Kullu syai'in hikmah, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Termasuk Isra Mi'raj pasti ada hikmahnya. Lalu apa hikmah Isra Mi'raj? Jawabannya adalah menjadikan manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW memasuki sebuah kebenaran, melihat sebuah kebenaran, mengukur sebuah kebenaran tidak dengan akal maupun kecerdasan, bahkan tidak dengan kehebatan, akan tetapi mengukur sebuah kebenaran dengan keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Isra Mi'raj, apabila Isra Mi'raj dilihat dari segi ilmiah, dilihat dari segi kecerdasan, dilihat dari segi kehebatan, maka tidak mungkin hambanya ainal ardi ila sama minal masjidil haram illal masjidil aqsa tidak lebih dari 1 malam. Kenapa bisa seperti itu? Karena hambanya mempercayainya, tidak lain tidak bukan karena adanya al-yakinil al-akbar, la ilaha illallah, keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, begitu besar dan agungnya peristiwa Isra Mi'raj, sejarah Isra Mi'raj dan peristiwa Isra Mi'raj tersebut pasti ada hikmahnya. Jadi sirah nabawiyah, sejarah kenabian, yaitu sejarah Isra Mi'raj. Rasulullah adalah peristiwa agung yang dimana hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW yang harus kita percayai perjalanan tersebut dengan keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya. Pergi ke pasar membeli semangka, setelah dibelah langsung dimakan. Mungkin ada salah kata bagi pemirsa, tolonglah dimaafkan. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran untur maqala wa la tuddur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih untuk adik kita Kania Nur Cahya Afila dari SMP Ampera. Sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, kita akan menampilkan Saudari Yani Della Sabrina. Kepada Saudari Yani Della Sabrina, kami persilakan.
Nyanyi sama-sama ya. Aku bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir dan ubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup, seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku, kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi kita, kekasih penguat jiwaku, kau dan aku di jannah. Ku temukan kekuatanku di sisimu, kau hadirkan sempurnakan hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup, seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku bersamamu. Ku sadari inilah cinta, jangan ragu, dengarkanlah kidung cintaku yang abadi. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup, seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, milikmu, yakini hatiku. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Yeni. Selanjutnya kita lanjutkan ke peserta yang keempat, Indah Permata Juwita dari SMP Karangdapo. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jingganya senja berwarna merah, tandanya sudah di penghujung hari. Salam pertama kurang meriah, biar kuulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka memperingati hari Isra dan Mi'raj. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, terutama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Karangdapo dan juga Ibu Bapak Dewan Juri beserta kakak-kakak dan ayu-ayu yang sudah berperan sangat penting dalam menyelenggarakan acara ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya dapat bertausiah pada hari ini tentang hari Isra dan Mi'raj. Terus terang saya merasa bangga dapat berada di sini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuk kita selawat bersama, yakni selawat badar. Kakak-kakak dan ayu-ayu pada hafal semua kan selawat badar? Yuk kita selawat badar, saya akan memimpin. Sholatullah